Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Lama saya tidak mengangkat berita politik seputar dinamika menjelang Pilpres. Gara-gara heboh kasus nasab marga atau klan Pahlawi. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang dinamika terkini terkait dengan peta koalisi parpol menjelang Pilpres. Yang terbaru, PDIP berusaha mendekati Partai Demokrat ya, dan sekjennya telah bertemu, masing-masing sekjen kedua parpol ya, sudah melakukan pertemuan kemarin untuk membicarakan tentang potensi koalisi kedua parpol ini. Ini kalau benar-benar terjadi, Demokrat berhasil digait oleh PDIP untuk menjalin koalisi besar, ini kiamat bagi Nasdem, kiamat bagi PKS dan Anies Baswedan. Bisa pulang gigi jari ini. Lah ya, kalau Nasdem dan PKS kehilangan Demokrat, berarti udah nggak bisa mencalonkan Anies Baswedan. Karena belum cukup kursinya ya, kuotanya belum cukup. Dan kalau bisa PDIP menggait Demokrat, luar biasa. Ini berarti kesuksesan yang luar biasa. Berarti kalau Demokrat berhasil digait oleh PDIP, berarti PDIP sudah didukung. Sejauh ini kan partai yang sudah bergabung dengan PDIP itu ya, PDIP, P3, Hanura, PSI, Perindo yang terakhir 2 hari yang lalu. Seandainya kemudian Demokrat gabung, berarti ada 6 partai yang bergabung untuk mencalonkan atau mendukung Capres Ganjar Pranowo, walaupun wakilnya belum jelas. Nah, sementara rivalnya Pak Prabowo didukung oleh setidaknya 4 parpol. Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN yang kabarnya akan mengusung atau membuat koalisi besar yang namanya koalisi permanen gitu ya. Tinggal PKS dan Nasdem. Gigi jari ini 2 partai ini. Tapi ya seandainya betul ya nggak apa-apa, saya mendukung. Mendukung gigi jarinya Nasdem, gigi jarinya Surya Paloh dan PKS. Lah ya, biarinlah rame kan nanti Pak Ganjar vs Pak Prabowo, silakan adu kuat yang menang siapa, dan biarlah yang menangislah atas jari-jari yang digigit. Ya setelah itu nanti tinggal Nasdem dan PKS mau milih mana, tinggal milih kan, mau milih gabung dengan PDI atau milih gabung dengan Gerindra kan begitu. Itu haknya masing-masing, silahkan saja. Tapi mudah-mudahan Demokrat bergabung dengan PDIP. Kalau saya jadi ya jelas milih gabung dengan PDIP untuk mendukung Pak Ganjar, karena di situ koalisinya lebih besar, lebih gemuk, dan potensi jadinya jauh lebih besar ketimbang Anies Baswedan. Kan gitu. Tinggal nanti Demokrat tinggal minta jatah menteri apa kan gitu. AHY sukanya di mana? Selah gitu ya. Jika biarin Anies gagal ya gagal aja lah. Biar nanti tidak ada suara politik identitas gitu. Karena politik identitas kan arahnya ke sini. Akan dijadikan simbol untuk menggelorakan politik identitas. Nah, hanya yang menjadi persoalan adalah nanti setelah petanya seperti itu, ini ada kelompok ex-FPI-NCS ini ya, Dul Mukmin CS gitu ya. Mau pilih yang mana nih akan menjadi benalu ini. Baiknya ini nggak usah ada yang mau ditemploki gitu ya. Ini kalau nemplek ke Prabowo ya jadi benalunya Prabowo, orang yang mau tadinya dukung Pak Prabowo ketika ditempeli orang-orang politik identitas, Amin Rais CS ini bisa menjadi bumerang gitu ya. Dan begitu juga ketika nempel di Pak Ganjar. Sebaiknya nggak usah diterima, biarin aja itu. Jadi gelandangan politik di antara belantara Pilpres 2024 gitu. Salahnya sendiri ya, suka
provokasi, udah tahu-tahu nggak laku masih provokasi jihad. Ya Pak Amin Rais kan senangnya provokasi agama, dulu perang Badar gitu ya, Pilpres 2014. Pilpres 2019 ada gelontoran partai setan, partai Allah kan begitu. Ini lagi bahasa-bahasa politik agama digelontarkan oleh Pak Amin Rais. Dulu Mukmin saya nih sebaiknya nggak usah dikasih kesempatan aja nih buat PDIP dan Pak Prabowo di Gerindra. Biarin aja, cuekin aja lah, nggak usah di. Kalaupun dia dukung ya dukung karena dewek gitu loh, bukan dukung resmi direkrut terus dinyatakan. Apalagi sampai deklarasi nggak usah. Corna bae lah. Nah, yang memprihatinkan memang saya lihat akhir-akhir ini adalah Nasdem. Dapat dibilang menurut saya Nasdem di ujung tanduk prestasi politiknya menjelang pemilu 2024 ini. Mengapa saya katakan begitu? Di ujung tanduk karena satu kemarin baru kena prahara sekjennya terjerat korupsi yang begitu dahsyat 8 triliun ya. Ini pasti pukulan yang sangat telak. Yang kedua, kemarin ada ratusan kadernya Nasdem di Indramayu menyatakan mundur. Rame-rame lempar kaos, copot jaket, menyatakan mundur dari Nasdem karena isu duit itu ya, dicari duit yang besar katanya untuk meraih posisi nomor kursi jadi. Sehingga rame-rame menolak dan mundur dari Nasdem. Nah yang terakhir adalah Demokrat ini. Kalau Demokrat berhasil disikat oleh PDIP, rampung. Rampung urusan Nasdem ini. Nggak bisa nyalurin Pilpres, nasibnya di Pileg 2024 juga sangat mengkhawatirkan. Apalagi kasus lain juga mendera politisi Nasdem, siapa namanya? Aduh lupa lah. Yang kasusnya isunya adalah kasus perselingkuhan. Walau alam bisawab, benar apa enggak? Benar-benar di ujung tanduk. Oke, kita doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat cepat realisir peta koalisi ini. Dan yang belum jelas adalah cawapresnya. Capresnya udah jelas, Ganjar untuk koalisi PDIP dan Prabowo koalisi Gerindra. Capresnya siapa? Nah, kita tunggu saja.